Wa kharaja dan telah keluar, wa kharaja dan telah keluar anis siratis sawiyyi dari jalan yang lurus. Ya. Anis siratis sawiyyi dari jalan yang lurus. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah. Mana? Yang kita kaji surah Al-Baqarah. Jadi sebelah kanan ini kan ada ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 108. Am turiduna an tas'alu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita uraikan maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Yani am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian menghendaki, menginginkan untuk bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana dulu telah ditanya Nabi Musa, ya, min qabl ini sebelum. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini saya bukan mengetes ya kepada kemampuan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam segi tata bahasa Arab, bahwa sepengetahuan bapak dan ibu kalau min itu huruf jar atau huruf apa? Huruf jar. Jadi setiap lafaz setelah min biasanya dijarkan. Contoh misalnya dalam Al-Quran, coba ayat pertama surah Al-Isra. Ada yang hafal ayat pertama surah Al-Isra? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Jadi tidak minal masjidul haram, tidak Masjidil Haram, tapi minal masjidil haram. Jadi dimajrurkan sebutnya setelah huruf jar min. Di dalam Ajurumiyah itu sebuah kitab yang bisa dikatakan masih rendah, dikatakan huruf jar itu ada 9, dengan huruf qasam sumpah ada 3, jadi 11. Baitnya yang saya ingat artinya wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam huruful qasam hiya wal ba wa ta'u. Itu yang pertama disebut adalah min, huruful khafdi wa hiya min. Dalam Alfiyah Ibnu Malik sampai 20 macam diawali dengan haka huruf al jari wa hiya min ila hatta wala ada hasyafi'an ala mudmun ruba la mukawawun wa ta wal kafu wal ba wala ala wa mata. Itu sampai 20 huruf jar. Yang pertama disebut adalah min, huruf jar. Nah, ini supaya kita lebih yakin kepada kitab kita, kitab suci Al-Quran kita. Ini ada kadang-kadang katanya saya dengar ada yang mencemooh kepada Al-Quran, mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu shorof. Apakah yang dulu menulis Al-Quran ini para sahabat, mereka awam-awam, bodoh-bodoh tentang tata bahasa Arab atau bagaimana? Sehingga seharusnya ada min, setelah min itu dijarkan, ini malah didomahkan, diropakan. Coba lihat
Al-Qur'annya Ibu Bapak di halaman 48 ya. Di halaman 48 di ayat 108 ya. Coba lihat am turiduna antas alur rasulakum kama suila Musa min qabli atau min qablu? Apa? Jadi ya enggak, maksud saya pertanyaan saya itu huruf lamnya setelah ba di domah, di kasrah atau di fathah? Di domah. Nah, itu makanya ada orang yang benci sama Islam dan kepada kitab suci umat Islam, ada kritikan, katanya ini dulu itu para sahabat ya ketika menulis ayat Quran atau ketika mengharokati Al-Quran lah, ada mungkin nggak ngerti ilmu nahwu sehingga harusnya min qabli menjadi ditulisnya min qablu. Nah, pertanyaan saya ini demi untuk menjaga kesucian Al-Quran dan kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran ini kan dibaca bukan sekarang-sekarang aja atau bukan 100 tahun ke sini kita baca Al-Quran umat Islam, tapi dari zaman Nabi Muhammad dulu ketika menyampaikan wahyu kepada para sahabatnya lebih dari 1000 tahun, kan beliau udah 1400 tahunan yang lalu wafat, itu sudah harokatnya sudah seperti ini. Dan seandainya salah misalnya, itu tentu ulama-ulama dulu banyak yang protes ya, karena kan jago ilmu nahwu itu yang terkenal Imam Sibawayh dengan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, jago ilmu-ilmu bahasa Arab ya. Nah, pertanyaan saya ketika ada orang yang melecehkan kepada Al-Quran, katanya Quran ini keliru dalam bahasa Arabnya, dalam tata bahasa Arabnya. Nah, kira-kira jawaban kita, jawaban Bapak dan Ibu bagaimana kepada orang yang mengatakan ada dalam Al-Quran harokatnya ada yang keliru? Kira-kira Ustaz Saifuddin, kalau ada yang berkata begitu, jawabnya kita bagaimana? Apa? Jawabannya gitu. Ya, karena yang dahulu kan lebih tahu lah gitu. Ya, tapi lebih ilmiahnya tentang jawaban tadi barangkali bisa ada yang memberikan sedikit penjelasan ini. Pak Nur Hasyim, kira-kira kalau ada yang nanya gitu gimana? Apa? Gimana? Iya. Jadi menurut logika enggak mungkin salah. Para ulama-ulama dahulu masa pada diem aja. Ya, masa pada diem aja kalau memang betul-betul keliru dan salah. Pasti mungkin keilmuannya lah yang belum nyampe kepada penjelasannya. Cuma di segi lain, di dalam kajian yang masih dasar aja, kitab Ajrumiyah tadi yang bisa dikatakan level masih dasar, memang huruf min itu mau menjarkan kepada lafaz setelahnya. Selain tadi minal masjidil harami, minal masjidil harami, minal masjidi, kan enggak minal masjidu. Misalnya lafaz lain dalam Al-Quran yang setelah min dijarkan, coba minta contohnya di juz amma mungkin banyak. Seperti lafaz apa? Nih, min syarrin, dan surah An-Nas coba dibaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Min syarri asalnya min syari ya, tulisannya min syarril waswas karena ada al waswas jadi min syarril. Nah, yang jelas enggak min syarrul, enggak min syarrol. Kenapa? Karena kan ada min syarril waswasil, dari jahatnya godaan-godaan ya setan kepada manusia tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Enggak minal jinnatu, enggak minal jinnata, tapi minal jinnati wan nas.
daripada golongan jin dan manusia. Itu jelaskan setiap huruf setelah min itu mesti majrur. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dulu para sahabat lupa menulisnya enggak min qabli malah menjadi min qablu? Dan kalau kita baca Quran semua, baik cetakan Indonesia maupun Kuwait atau Mesir atau Arab Saudi sendiri, pasti itu lamnya itu didomahkan. Enggak ada yang ditulis min qabli. Jadi seluruh dunia tidak ada yang beda. Bahkan qiraat yang lain juga ya semuanya mendomahkan lamnya. Nah, ini harus kita punya jawaban kepada terutama yang orang liberal yang suka melecehkan kepada ya Islam dan agama kitab suci Al-Qur'an. Beli orang-orang Kristen ya yang suka menuduh kepada Al-Qur'an ini palsu dan sebagainya. Itu kan menurut saya harus ada jawaban yang tepat dan ilmiah, diakui oleh ya ulama sedunia. Jawaban kita ini dibenarkanlah. Apa? Ya, tembakan. Gimana? yang yakin ini gimana? Ya. Jadi ini perlu sedikit dijelaskan supaya Bapak Ibu menjadi lebih yakin tentang kebenaran kitab suci Al-Qur'an kita. Jadi perlu mungkin di sini dijelaskan bahwa tidak salah ya Al-Qur'an menyebutnya dengan min qablu, karena masalahnya ini mirip dengan seperti yang dulu dijelaskan amma ba'du. Kenapa? Kalau misalnya ba'da dengan qabla ini, kan ini qabla dengan ba'da ya. Kalau misalnya ada mudhofun ilaihnya, ketika misalnya kita nyuruh kumpul, misalnya nanti kumpul ya di rumah saya kapan? Nanti ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Itu ketika ada mudhofun ilaihnya, harokatnya fathah. Dan ketika misalnya nanti ada huruf jarnya, kalau mudhofun ilaihnya disebutkan, itu menjadi jar ketika ada huruf jarnya. Misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah min qablika, enggak min qabluka kan? Coba surah Al-Baqarah di awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, min qablika tulisannya. Itu lamnya dikasrahkan atau didomahkan? Kasrah, enggak min qabluka. Ya, jadi jawabannya untuk lafaz ba'da dengan lafaz qabla. Kalau ba'da artinya setelah ya, after. Kalau qabla sebelum, before. Itu kalau misalnya dalam kaidahnya, kaidah nahwu sorofnya ini, kalau misalnya mudhofun ilaihnya, kata sandarannya disebut, itu berlaku hukum seperti yang biasa. Dalam arti ketika ada huruf jar, dijarkan. Tapi ketika ada huruf jar namun mudhofun ilaihnya, sandaran kata sandarannya enggak disebutnya mahdzuf, dibuang, tidak dinyatakan, itu wajib untuk didomahkan sebagai isyarat, sebagai tanda ada lafaz yang dibuang. Begitu ya? Nah, itu jawabannya ketika ada yang ngoceh atau yang mengatakan salah harokatnya, ya kamu yang belum istilahnya sampai ilmunya. Dan ilmu ini memang tidak, menurut saya ya, tidak tingkat tahapan rendah. Kenapa? Karena jawabannya itu kita bisa menerangkan seperti ini ya setelah kita ngaji Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu, Alfiyah itu dinisbahkan namanya kepada Alfun. Alfun itu artinya 1000. Alfiyah itu adalah bait-bait ilmu nahwu shorof tingkat tinggi yang jumlahnya baitnya itu tidak kurang dari 1000 bait.
Saya hitung tidak kurang 1002 bait semuanya, dari mulai qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah wa Maliki sampai bait yang terakhirnya wa alihil quril kiramil bararah wa sabihil muntakhabinal hiyarah. Itu 1000 bait itu harus hafal semua ya. Bahkan saya selain tamat Alfiyah Ibnu Maliknya 1000 bait ditambah dengan ada punya 3 syarahnya. 3 syarahnya itu artinya, syarah itu artinya komentarnya, uraiannya, penjelasannya. Yang pertama namanya syarah Ibnu Aqil, yang kedua namanya syarah Ibnu Hamdun, yang ketiga namanya Bahjatul Mardiyah, syarah Alfiyah kali Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Nah, bagi orang yang sudah hafal Alfiyahnya 1000 bait ditambah dengan syarah-syarahnya yang dipahami, maka insya Allah dia ilmu nahwu sharafnya akan menguasai tingkat tinggi. Dan katanya di pesantren itu kalau ada santri yang ketika di pondoknya sudah hafal Alfiyahnya dengan syarah-syarahnya tadi paham, itu bisa dijamin dia akan menjadi kiai dan siap untuk ya membangun pesantren. Kenapa? Karena ilmu nahwunya itu berarti sudah tingkat tinggi tadi. Nah, adanya keterangan seperti ini tidak ada di Jurumiyah, tidak ada di Nazm Imriti atau Matan Binawal Asas ya. Akan tapi ada di Alfiyah Ibnu Malik, yaitu bab idofat. Jadi baitnya itu di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu bunyinya wadmum binaan ghairu in adim tama lahu udhifa nawiyan ma'udima qabluka ghairu ba'du hasbu awwalu wadunu wal jihatu aidun wa alu. Kalau dicepatkan bacanya wadmun binaan ghairu in adim tamalahu udhifa nawiyan ma'udima qabluka ghairu ba'du hasbu awwalu wadunu wal jihatu aidun wa alu. Ya. Itu sampai masih ngetril aja. Padahal saya hafalnya Alfiyah itu 1977 ketika tamat dari SD ya, dari MI sudah menghafal yang 1000 bait 1002 bait tadi. Sekarang masih ingat aja itu baitnya wadmum binaan ghairin adim tamalahu udiba nawiyan ma'udima qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu aidun wa alu. Itu dalil bahwa ketika lafaz ba'du, ba'da atau qabla, jadi ketika mudhofun ilaihnya dibuang itu mesti wadmum, harus kamu domahkan ya, binaan secara mabni. Kenapa? Sebagai isyarat kepada nawiyan ma'udima, meniatkan, menakdirkan kepada yang ditiadakan. Jadi oleh karena itu ketika misalnya setelah mudhofun ilaihnya enggak ya, setelah qabla atau ba'da mudhof ilaihnya enggak ada, maka mesti didomahkan. Tapi kalau misalnya ada disebutkan, ya tetap kembali kepada biasa, tanda jarnya dengan kas. Contoh min qablika. Tapi kalau misalnya enggak ada mudhofun ilaihnya, didomahkan. Di awal surah Ali Imran juga ada ayat misalnya min qablu hudal linnas wa anzalal furqan ya, min qablu hudal linnas. Jadi enggak min qabli karena mudhofun ilaihnya dibuang. Ada yang dibuang. Jadi kesimpulannya bukan Al-Qur'an yang salah, karena nahwu sharaf tata bahasa itu adanya setelah Al-Qur'an ada. Jadi kurang lebih menurut sejarahnya 200 tahun Quran sudah ada, baru nahwu sharaf itu disusun. Jadi bukannya Al-Qur'an mengikuti nahwu sharaf, tapi nahwu sharaflah mengikuti Al-Qur'an. Karena kan wahyu dari Allah lebih duluan ada. Nah, baru awal-awalnya disusun nahwu sharaf itu kan gara-gara Islam sudah menyebar ke luar Arab, kemudian ada yang membaca ayat Quran keliru. Kan dulu Al-Qur'an itu enggak ada barisnya, enggak ada harokatnya. Yaitu keliru membaca surah At-Taubah, harusnya wa adzanu minallahi, harusnya wa rasuluh, tapi dibaca wa adzanu ya bari'un minallah wa rasulih. Jadi ya waalaikumsalam, kena ada kekeliruan sehingga
Sayyidina Ali menyuruh kepada anak buahnya namanya Abul Aswad Ad-Du'ali supaya menyusun tata bahasa Arab, ya. Jadi disusunnya itu belakangan setelah Al-Qur'an ada. Oleh karena itu enggak mungkin Quran salah, ya. Kenapa? Karena lebih duluan ada, justru nahwu ngikuti. Itu sebagai ilmu aja kepada Bapak Ibu, jangan sampai ya ketika ada yang nanya atau yang tidak mengetahui ilmu nahwu nyalah-nyalahin kepada Al-Qur'an. Padahal ilmunya sebenarnya dia yang belum nyampe kepada ya tingkat tinggi dalam ilmu nahwu tata bahasa Arab. Kita lanjutkan tafsirannya. Bal aturiduna ya masyaral mu'minin, ya. Bal, kan tetapi apakah kalian ini wahai segenap orang yang beriman, antas alun nabiyakum kama sa'ala qaum Musa nabiyahum, sebagaimana ya kalian bertanya kepada nabi kalian sebagaimana dulu kaum Nabi Musa bertanya kepada nabi mereka, min qablu. Ini juga ya. Jadi bacanya jangan min qabli, tapi harus min qablu. Ai min qabli rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Rasul Nabi Muhammad. Wa yakunu mislukum mislal yahud, berarti kalau begitu kalian tak ubahnya seperti orang-orang Yahudi. Alladzina qalu nabiyihim, yang mereka telah berkata kepada nabi mereka, arinallaha jahratan, perlihatkanlah kepada kami Allah secara terang-terangan. Artinya permintaan yang nyeleneh. Jadi orang Yahudi itu minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, coba perlihatkan Allah kepada kami secara nyata. Fatadillu kama dolu, maka kalian akan sesat sebagaimana mereka pun telah sesat kalau mengikuti kaum Yahudi tadi. Wa may yatabalil kufra bil iman, barang siapa yang mengganti ya dengan kesesatan bil huda, dengan petunjuk, wa yahudul kufra, mengambil kekufuran. Jadi kesesatannya diambil, petunjuknya dibuang, bahkan yang diambil kufur, badalal iman, sebagai pengganti dari iman. Faqad dolla sawa as-sabil, ay faqad hada anil jadah wa kharaja anis sirati sawi. Orang yang seperti itu telah melenceng ya daripada jalan yang baik, bahkan dia keluar dari jalan yang lurus. Nauzubillah min. Jadi intinya teguran Allah kepada orang Islam yang suka niru-niru orang Yahudi, ya, yang suka nyeleneh dipandang orang yang semacam ini adalah yang sudah menyimpang dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dengar ada Abah Awas yang suka ya ngomong seenaknya, ya, umroh misalnya harus ke sana, ke Eropa, ya, orang-orang Yahudi Nasrani ini jelas itu penyimpangan yang luar biasa. Makanya kami harapkan kepada umat Islam jangan sampai ada yang tertarik apalagi ikut jamaahnya mereka karena ya banyak penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran agama Islam. Nauzubillah min zalik. Hadirin hadirat yang terhormat, mari kita buka forum tanya jawab keagamaan, ya, karena insyaallah pada hari Senin yang akan datang sebagaimana kita sudah musyawarahkan, ada tawakupan sementara, ada istilahnya penutupan sementara. Maka ada kesempatan sekarang ini untuk kita bertanya, mungkin ada masalah-masalah yang penting untuk kita diskusikan bersama. Kepada Bapak atau Saudara yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ustaz Saifuddin dulu yang sudah ngacungkan tangan. Ya. Ya. Ya.
Baik. Dam tamatu di tanah air ya. Baik. Yang kedua dari Ibu ada Bu Ustazah Hasanah, silahkan. Oh ya. Kenapa ada alaihu? Baik. Masih ada lagi, satu lagi. Ibu Masufah. Ada yang mau tanya? Belum. Ibu Hajah Kofi, silahkan. Belum. Jadi 2 pertanyaan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita bahas 2 pertanyaan yang penting ini. Yang satu menyangkut masalah manasik ya, masalah haji, masalah haji tamatu ini damnya. Yang kedua menyangkut masalah bacaan ya, bacaan Al-Qur'an di surah Al-Fatah ayat 10 Bu. Surat Al-Fathu ya. Inna fatahna laka fathum mubina, itu ayatnya 10. Kita bahas satu persatu dulu, yakni masalah dam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kebetulan ya sebagai informasi bahwa saya sedang menulis buku ya mengenai umroh dan haji. Jadi dipisah gitu ya. Tadinya kita mau gabung antara haji dan umroh itu dalam satu buku. Tapi karena terlalu tebal sampai 1000 pertanyaan, karena saya bimbing haji itu dari tahun 2002, sekarang 2026. Jadi alhamdulillah kira-kira udah 23 kali lah ya kita ibadah haji. Kalau umroh baru 60 kali ya, kurang lebih baru. Karena dari tahun 2002 itu sudah diminta menjadi pembimbing ibadah haji dan umroh di PT namanya NRA Travel Haji dan Umroh di Buncit Raya. Sekaligus saya yang doib ini diminta menjadi namanya mufti manasik. Mufti manasik itu artinya pemberi fatwa hukum-hukum dalam manasik. Jadi dari kurang lebih 25 ustadz itu dipilih 1 orang oleh presiden direkturnya. Betul, presiden direkturnya perempuan, ibu-ibu dari asalnya di Makassar tapi lama di Jakarta, Ibu Hajah Irmawati SE. Dari para ustadz yang ada itu rupanya saya yang terpilih menjadi pembimbing sekaligus mufti manasik. Itu dari tahun 2002, sebelum saya diangkat atau dipercaya Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok ini. Saya diangkat Majelis Ulama periode pertama itu tahun 2003. Berhenti tahun 2024 ya, sebagai Ketua Umum 20 tahun lamanya. 4 periode. Sementara pesantren juga saya bangun tahun 2004 ya. Jadi waktu itu masih merancang. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu tentunya kami ya himpun ya. Banyak sekali pertanyaan dari jamaah, dari orang luar dan sebagainya. Untuk masalah ihram aja Ustaz Saifuddin tidak kurang 100 permasalahan untuk masalah ihram saja. Nah, sehingga tadinya kita mau jadikan satu buku antara haji dan umroh itu ya, pinter ibadah haji dan umroh. Tapi ternyata begitu tebal sehingga kayaknya melihatnya aja udah serem gitu ya. kayak kamus Al-Munjid gitu. Akhirnya kita pilih, artinya pisah umroh khusus ya, masalah umroh aja, kemudian masalah haji gitu. Nah, yang masalah umroh saja ya, masalah umroh enggak campur dengan haji aja udah 300 masalah. Ya, kenapa? Karena selain masalah umrohnya tersendiri, kemudian kan di umroh itu
ada ihram. Jadi ihramnya kita bahas. Di umrah juga ada yang namanya talbiyah. Di umrah juga ada yang namanya tawaf. Ada yang namanya sa'i, ada yang namanya tahallul atau cukur, ada yang namanya badal umrah. Ya, ada kaitan dengan masalah istinja, istinja dengan tisu dan sebagainya. Ada masalah tayamum, boleh enggak dengan jok pesawat. Ada masalah sholat, misalnya ketika di pesawat tuh boleh enggak sholatnya sah enggak, harus dikodok atau enggak. Itu masalah-masalah seperti itu jadi muncul. Termasuk di Mekah itu ada di hotel Zam-Zam yang menghadap ke Baitullah, itu ada musola besar terhalang oleh kaca di depannya. Ya, ada orang yang sholat di situ bermakmum ke imam yang ada di Masjidil Haram. Padahal kan kalau di Indonesia ini tidak boleh, ada istilahnya terhalang oleh ada sekat gitu untuk bisa bermakmum ke tempat yang lain. Ini di lantai 9 itu ada musola besar, di sebelahnya laki-laki, sebelah sini perempuan, ada sekat, kemudian kaca putih yang bisa melihat ke arah Ka'bah. Nah ini timbul pertanyaan juga, ini kira-kira sah enggak sholat? Nah kita di buku itu kita bahas. Jadi akhirnya jadi panjang pembahasan itu. Belum lagi air zam-zamnya ketika minumnya afdolnya duduk atau berdiri, itu jadi perdebatan, ya. Jadi perdebatan permasalahan. Jadi sampai 300 tidak kurang, bahkan saya batasi karena kalau ditambah terus menjadi panjang juga umroh ini. Akhirnya dibatasi aja, pokoknya 300 masalah itu sudah jadi. Ya, jadi 300 masalah itu bukan diangan-angan tapi memang sudah jadi gitu, sudah kumpul. Nah sementara untuk ibadah haji ini dihitung yaitu sampai tidak kurang 700 permasalahan. Karena dalam ibadah haji itu ada tambahan kaitan dengan wukuf di Padang Arafah, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada lagi lontar jamarot, akobah, ada ula wusta akobahnya. Ya, selain masalah-masalah yang tadi bermunculan. Belum lagi di akhir pembahasan itu menarik sekali, saya kemukakan serba-serbi ibadah haji ke ibadah umroh, karena sering dari mutawib atau katakanlah anak-anak yang pelajar di sana banyak yang artinya suka keliru dalam mengucapkan istilahnya yang ada hubungan dengan umroh, haji dan umroh. Contoh misalnya ada yang harusnya mengatakan bahwa di Gunung Uhud itu ada gunung atau bukit tempat pemanah ketika perang Uhud itu namanya Jabarumat, ya. Saya dengar sendiri mengucapkannya katanya Jabarumit, ya. Jadi rumat menjadi rumit. Nah, sehingga kita bahas setelah langsung ke anaknya dinasih tahu. Tapi di dalam buku itu kita lebih ilmiah lagi, enggak disebutkan nama yang kelirunya, hanya ada yang keliru lah. Tapi dikemukakan kenapa ini jabalnya Jabarumat. Nah, dari kitab apa yang benar? Ya dikemukakan kitab rujukannya. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan misalnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu ditemani oleh seseorang yang oleh Rasulullah upah, ya, namanya harusnya kan di situ Abdullah bin Uraikid, ini dibacanya Abdullah bin Arikot, ya. Jadi Uraikid menjadi ya, Arikot misalnya. Nah ini kekeliruan seperti ini kita luruskan. Demikian juga ketika di Wadi Muhasir di dekat Mina itu kan ada lembah Muhasir namanya, tempat Abrohah dengan teman-temannya dihancurkan oleh Allah karena mau hancurkan Ka'bah. Itu Pak Ustadz ada mutawib yang kita dengar langsung mengatakan ini katanya namanya Abroham, ya. Abroham ya pakai mim, harusnya kan Abrohah. Nah kemudian kita tulis juga bahwa bukan Abroham tapi Abrohah dengan rujukan kitab ini. Dan uniknya nanti di dalam buku yang sedang tulis itu semuanya seragam. Jadi yang pertama pertanyaan,
bunyi pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa. Setelah jawabannya, kemudian rujukan kitabnya. Ketika kita jawab begini itu, kitabnya, rujukannya apa, di jilid berapa, halaman berapa, karangan siapa. Ya, bahkan disebutkan penerbitnya mana. Nah, kemudian setelah dijelaskan nama kitabnya, terjemahannya, kemudian di akhir kesimpulannya bagaimana. Jadi ada kesimpulan, sehingga yang baca itu enggak repot-repot lagi memikirkan, tapi sudah ada kesimpulannya. Istilah kalau makan itu sudah tinggal makan aja, enggak repot-repot lagi ya mencari bahannya. Nah, itu sudah kita tulis sampai tidak kurang 700 masalah. Tadinya yang haji juga mau di satu buku kan, tapi ternyata tebal sekali. Akhirnya kita pisah-pisah, itu masing-masing 100 masalah dalam satu buku. Jadi akhirnya yang umrah satu buku, yang haji 700 menjadi 7 buku ya, menjadi kurang lebih 8 buku yang sedang kita siapkan. Nah, di antara pertanyaan yang ada di dalam pembahasan itu adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ustaz Saifuddin tadi mengenai masalah kaitan dengan dam ya. Jadi di dalam buku itu sudah ada istilahnya digunduk-gunduk gitu ya, dipilah-pilah. Ini masalah ihram khusus, jadi enggak ngacak. Ini ihram ada, masalah tawaf ada, masalah sa'i ada, masalah cukur ada, masalah dam juga ada tempatnya. Ya, nah masalah dam juga kita sudah pilah-pilah, karena selama ini termasuk pembimbing dari kami sendiri masih ada kebingungan kesalahan apa saja yang damnya harus dengan onta, ya, kesalahan apa saja damnya dengan kambing, kesalahan apa saja ketika melanggar yang damnya dengan memberi makan 6 orang miskin, kemudian kesalahan apa saja yang damnya ya dengan bisa memilih antara memotong kambing dengan puasa dengan istilahnya memberi makan kepada orang miskin. Itu ada kita bahas secara rinci dengan kitab-kitabnya. Nah, termasuk masalah bagaimana dam ya tamatu ini damnya bisa enggak dibayarnya di tanah air saja. Bahkan kita jelaskan apa bedanya misalnya haji yang tamatu dengan haji ifrad dengan haji qiron. Terus dalilnya haji tamatu harus wajib kena dam, kalau haji ifrad tidak, haji qiron harus kena dam. Dari mana dalilnya? Kita jelaskan satu persatu ya. Terus bedanya pelaksanaan ifrad bagaimana dengan bedanya dengan tamatu, dengan bedanya dengan qiron, itu juga kita uraikan dengan rujukan kitab yang jelas. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, ulama menjelaskan bahwa mengenai dam untuk haji ya tamatu ini adalah wajib untuk diserahkan li fuqara'il haram ini kepada orang-orang fakir miskin yang ada di tanah suci. Jadi saya belum menemukan dalil yang jelas gitu membolehkan, ulama yang membolehkan di tanah airnya masing-masing. Yang dijadikan dalil bahwa dam tamatu termasuk dam qiron harus diserahkan kepada fuqara'il masakin fil haram ya di tanah suci sana. Itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang antara lain dalam surat Al-Maidah itu ya, hadiyam baligol Ka'bah, hadiyam baligol Ka'bah. Jadi artinya hadiah itu hadyu ya berupa dam, baligol Ka'bah itu yang sampai ya di sekitar Ka'bah, yang menunjukkan bahwa harus diserahkannya kepada orang yang ada dekat Ka'bah, yakni di tanah haram, tanah suci. Ini jangan jadikan dalil oleh ulama tentang wajibnya penyerahan dam itu orang-orang yang tanah fakir miskin di tanah suci itu. Nah, saya bisa setuju kalau misalnya
ada wacana gitu ya sekarang ini bisa disalurkannya dam kambing itu misalnya atau onta di tanah air ya manakala misalnya situasinya sudah ada istilahnya darurat. Darurat itu artinya terpaksa. Kan ada kaidah dalam usul fikih ad-darurat tubihul mahzurat. Ya, kaidahnya sangat simpel tapi ini penting harus dihafal oleh Bapak Ibu. Kaidah ini yakni ad-daruratu tubihul mahzurati. Ya, ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi kaitan dengan keterpaksaan, karena terpaksa maka membolehkan yang terlarang. Misalnya orang yang tidak ada makanan kecuali daging babi, ya, sehingga kalau misalnya tidak makan daging babi dalam perkiraan yang kuat akan mati karena kelaparan luar biasa. Itu kan dibolehkan ya illa madturirtum ilaih, kecuali yang darurat itu dibolehkan untuk memakannya. Walaupun di dalam kaidah usul fikih ad-darurat tuqaddaru biqadriha, darurat itu dikira-kirakan dengan kadarnya. Kalau misalnya 1 suap 2 suap selamat tidak akan mati, harus stop. Jangan misalnya udah ini enak langsung terus. Nah ini lebihnya jelas itu haram hukumnya karena berarti melebihi. Nah jadi kalau misalnya saya dengar-dengar ya, kalau misalnya katakanlah yang kena dam itu ya, karena kan yang dam tamatur dengan dam kiron itu berarti jumlahnya kan jutaan. Berarti mereka semuanya diwajibkan bayar dam semua. Kecuali yang haji ifrad yang mendahulukan haji baru umroh, karena kain ihramnya lama itu enggak dikenakan bayar dam. Tapi kalau yang haji kiron membarengkan haji dan umroh, dan haji tamatu yang mendahulukan umroh kemudian bisa tahalul, kemudian baru haji, ya sebentar lah pakai ihramnya, itu harus wajib membayar dam. Nah kalau misalnya jamaah haji jutaan, bahkan puluhan juta misalnya, kemudian bayar dam semua, sehingga pemerintah Arab Saudi itu menjadi kewalahan. Jadi kewalahan mencari kambingnya, kewalahan untuk yang menyembelihnya, ya akhirnya kan repot nih, itu namanya darurat itu. Kemudian nanti yang menerimanya siapa? Karena kan terbatas di sana orangnya dan rata-rata orang mampu. Nah, jadi kalau misalnya darurat seperti itu, tadi itu ada kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Berarti bisa di daerah saja atau di dalam negeri kepada yang perlu untuk disalurkan tadi. Itu dalam kalau misalnya keadaan darurat sana. Karena saya sendiri Bapak Ibu melihat langsung ya ke Jabal Kurban sana. Kebetulan waktu melihat itu di haji yang pertama. Jadi saya ibadah haji itu pertama kali tahun 978. Ketika usia saya baru 21 tahun, masih mondok ya, masih di pesantren, sudah oleh orang tua dihajikan. Dan terus terang aja ibadah haji saya dan umroh tidak pernah saya mikirin uang ya, satu kali pun. Yang tadi itu disebutkan jumlahnya. Kenapa? Karena waktu haji yang pertama ya dari orang tua ya. Jadi artinya dibiayai oleh orang tua. Karena orang tua mungkin terbeli hatinya, orang tua kan dari kecil saya minta supaya jadi ajengan. Ajengan itu kalau di Sunda artinya ya kiai lah ya. Di Sunda itu kalau kiai ya di ajengan itu mungkin yang diajeng-ajeng, yang dieluk-elukan, yang ditunggu-tunggu kehadiran. Ya. Itu dari awal, dari mulai kecil memang saya diarahkan oleh orang tua supaya jadi ajengan, sehingga belajarin juga sehari semalam 4 kali. Jam 7 pagi sampai zuhur di SD, jam 1 sampai asar di MI ya. Kemudian maghrib sampai isya khusus Al-Qur'an, ba'da subuh kitab. Masih ingat kitabnya 3, Tijan ilmu tauhid, Jurumiyah ilmu nahu, dan Sapinah ilmu fikih. Itu waktu masih saya ya istilahnya ingat dunia, sudah diarahkan oleh orang tua belajar. Nah, jadi ketika saya tamat SD itu
Yang hanya kelas 5, saya terus terang aja sudah istilahnya doktor yang kayaknya nggak pernah SD kelas 6 ya. Karena kelas 5 selesai, orang kepala sekolah nyuruh ujian, kamu katanya ujian ajalah dengan kelas 6 ya. Akhirnya lulus gitu. Padahal saya nggak pernah sehari pun belajar di kelas 6, baik di SD atau di MI. Tapi disuruh ujian oleh kepala sekolah, kan saya berusaha jadi anak soleh, nurut aja. Ya, ketika nurut, ya ujian di kecamatan ternyata lulus ya. Akhirnya kena lulus, udah kata orang tua mondok aja lah, jadi ajengan aja gitu. Nah sampai kita mondok kurang lebih udah 7 tahun, alfiah sudah hafal. Rupanya orang tua merasa senang, udah mungkin hadiahnya ibadah haji aja ya, sehingga orang tua yang membiayai. Itu yang pertama tahun 78. Kemudian yang kedua kalinya dibalik 10 tahun berikutnya 87. Ketika saya masih tingkat akhir di PT IKI Jakarta, kuliah ya, tingkat akhir. Ini bukan haji tapi umroh, karena waktu itu pas sebagai menjadi duta negara RI untuk musyabakoh di tingkat sedunia di Mekah. Setelah tahun 986-nya Al-Faizul Awal juara pertama dalam musyabakoh tahfidz Quran dan tafsir bahasa Arab tingkat nasional. Kemudian tahun 87-nya dikirim menjadi duta RI di tingkat sedunia di Mekah dalam musyabakoh yang sama, tahfidz 30 juz dan tafsir bahasa Arab tingkat sedunia. Sehingga Raja Fahad yang merasa kagum dan terharu barangkali sehingga hadiahnya masuk Ka'bah itu. Itu tahun 87 sehingga kita bisa umroh. Itu kedua kalinya. Nah, dari tahun 2002 sampai ya sekarang ini kita diberikan jadi pembimbing, akhirnya jadi alhamdulillah kita ke sana. Nah, saya melihat sendiri ke Jabal Kurban ketika haji yang pertama karena waktunya luang sampai 40 hari. Kalau yang ibadah sekarang ini kan hajinya bisa dikatakan cepat karena plus, itu enggak sampai sebulan sudah pulang lagi. Nah, dulu itu tahun ketika pertama haji biasa lah reguler itu sampai 40 hari di sana, banyak waktu luang sehingga ke Gua Hira juga kita masuk, ke Jabal Sur, jadi banyak waktu dan masih muda juga, jadi tenaga masih kuat di sana. Nah, kita lihat ke Jabal Kurban, itu saya melihat dengan kepala sendiri karena mungkin ya di sana juga banyak yang kurban, termasuk mazhab Hanafi itu. Walaupun misalnya enggak kena dam, kan kurban yang bulan haji itu mazhab Hanafi wajib. Jadi orang yang mampu, kalau mazhab Syafi'i kan sunnah muakkadah ya, hanya sunnah tapi dikuatkan. Tapi mazhab Hanafi itu wajib yang mampu untuk kurban. Sehingga akhirnya sudah banyak binatang yang dam, ditambah lagi yang ibadah kurban juga kan musim haji ya. Itu saya lihat langsung banyak binatang-binatang yang dikurbankan atau mungkin habis dam itu yang tidak dimakan, yang tidak dimanfaatkan. Akhirnya menjadi busuk dan akhirnya ada bulldozer, kemudian tanah yang dekat pegunungan Jabal Kurban itu digali, ya akhirnya binatang-binatang itu masuklah ke tanah itu. Jadi sangat disayangkan sekali gitu, mubazir, karena masalahnya mereka enggak butuh, kayaknya enggak sudah kewalahan gitu ya, enggak butuh daging-daging kayak itu karena udah banyak, mereka juga mampu. Nah akhirnya itu bulldozer saya lihat menggali tanah, jadi domba-domba atau kambing-kambing yang tadinya sudah dipotong, yang penting lepas kewajiban aja. Kan kalau enggak motong kambing berarti kan enggak beres, atau ya berdosa berarti kan, karena kurban wajib menurut mazhab Hanafi dan dam tadi kan wajib juga. Jadi untuk hanya menyelesaikan kewajiban aja, penting motong gitu. Tentang masalah hasilnya ya memang ada yang mendeng-deng, tapi banyaknya yang dimasukin ke tanah supaya nggak bau busuk. Nah itu kan seperti ini menurut saya jadi mubazir ya, tidak manfaat. Nah jadi kalau misalnya situasinya di sana sudah merasa kewalahan ya untuk mengurusnya, sementara mereka juga wajib untuk menunaikannya, sementara untuk yang menyembelihnya terbatas misalnya, kan repot. Nah ketika dalam keadaan begitu, itu namanya ada unsur darurat tadi. Sementara di Indonesia banyak yang membutuhkan ya, banyak yang miskin. Kalau di Arab Saudi kan jumlah
penduduknya sedikit, ditambah rata-rata kaya karena negaranya kaya. Itu. Jadi kesimpulannya, kalau selama tidak darurat, tidak ada unsur keterpaksaan, wajib diserahkan, disalurkan di tanah suci. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa di sana mubazir, ya karena nggak ada yang ngurus, misalnya kewalahan, itu bisa di tanah air. Karena ada unsur tadi kaidahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Kemudian yang kedua mengenai masalah alaihullah. Ya, baik, ada urusan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah alaihullah sebenarnya Ibu, saya sudah membahas panjang lebar di dalam buku saya yang judulnya Ahsanul Bayan ya. Ahsanul Bayan menjawab 100 masalah agama yang klasik dan kontemporer. Di bagian ilmu qiraat di situ kita kan di Ahsanul Bayan itu yang 100 ini ada masalah akidah, kita pilih-pilih supaya mudah mencarinya. Ada masalah ibadah, masalah hadis, Quran, ada masalah sejarah, kemudian masalah tajwid kita bahas itu. Nah, ini masuk ke dalam masalah qiraat atau tajwid ya. Jadi kesimpulan jawabannya itu ya, bahwa memang ada sesuatu yang bisa dikatakan unik di dalam Al-Quran. Ini yang harusnya, yang biasanya lah normalnya hak domir itu setelah ala huruf jar mesti dijarkan, alaihi biasanya. Tapi khusus, dan itu satu-satunya di dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat 10 aja yang didomahkan jadi alaihu ya, alaihullah, bukan alaihillah. Seperti satu-satunya dalam Al-Quran yang dibacanya dengan imalah, yaitu pada surah Hud ayat 41 ketika membaca majreha wa mursaha. Padahal di tempat-tempat yang lain ya biasanya majroha ya. Tapi di dalam Al-Quran surah Hud ayat 41 itu bismillahi majriha wa mursaha. Itu namanya imalah, itu satu-satunya dalam Al-Quran ya, di surah Hud bacaan Imam Hafs, qiraat Imam Asim. Demikian juga ada istilahnya nakal. Nakal itu memindah harokat seperti dalam surah Al-Hujurat ya, ayat 11 yang berbunyi bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Asalnya kan bi'sal ismul fusuk, tapi dipindah bi'sal ismu jadi bi'salismul fusuk. Jadi i-nya dipindah ke lam sebelumnya bi'salis. Jadi asalnya bi'sal ismu menjadi bi'salismul fusuku ba'dal iman. Ini keunikan-keunikan ini kenapa demikian? Ya jawabnya karena dicontohkan dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umatnya ya sami'na wa ata'na. Yang mana? Ayat 11 surah Al-Hujurat ayat 11 yang awalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Itu lengkap ayat 11 surah Al-Hujurat ya. Jadi bi'sal ismu menjadi bi'sal ismul fusuk. Jadi jawabannya bahwa qiraat imam istilahnya
hafaz riwayat Imam Asim ini kan kalau kita baca kitab namanya Al-Mukarrar fi Matawatara min kitabi min sami Al-Mukarrar fi Matawatara wa Taharrar, ini karya Imam Abu Hafs Al-Ansari. Di situ imam-imam yang 7 ini semuanya mutasil sanadnya kepada Rasulullah. Imam yang 7 itu mungkin ada yang lupa. Yang pertama Imam Nafi, yang kedua Imam Ibnu Katsir, yang ketiga Imam Abu Amr, yang keempat Imam Ibnu Amir, yang kelima Imam Asim, yang keenam Imam Hamzah, yang ketujuh Imam Ali Al-Kisai. Itu disebutnya qiraat sab'ah, yakni qiraat 7 imam yang sangat mulia ya. Ternyata bacaan kita ini Imam Asim ya, itu sanadnya itu mutasil nyambung sampai Rasulullah. Di dalam kitab Al-Mukarrar fi Matawatara min qiraati sab'i wa taharrar, itu jelas sekali masing-masing guru tadi, kiai ulama tadi itu gurunya itu nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan alaihullah tadi kenapa dibacanya domah? Ya, karena Rasulullah dulu ketika menyampaikannya kepada sahabat itu menggunakan domah, bukan alaihillah, menggunakan kasrah. Itu jawabannya, dan lebih lengkapnya dengan rujukan-rujukannya Ibu Ustazah sana kan sudah punya ya buku Ahsanul Bayan ya. Bagi yang belum punya, ada minat ingin mendalami ya, masih insya Allah stoknya masih ada di pesantren. Yang sudah diberi kata sambutan oleh 3 orang. Yang pertama oleh Syekh Iqbal Khan sebagai Dewan Pertimbangan MUI Kota Depok, kemudian diberikan kata sambutan juga oleh Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i LCMA, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat, dan yang ketiganya oleh Profesor Dr. Kiai Haji Asraruni Amsoleh MA, Ketua Dewan istilahnya Fatwa di MUI Pusat. Ya, alhamdulillah bukunya sudah terbit. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian jawaban untuk 2 pertanyaan ini. Sudah asar belum? Belum. Kalau masih ada yang bertanya masih belum asar, kami persilahkan. Pak Ustaz Nur Hasyim, silakan. Ya. Jadi yang jadi pertanyaannya wadarun min khairun min dariha wa zaujun khairun min zawjiha. Baik. Jadi maksudnya saudara Ibu Musufah itu ibadah haji. Udah haji. Oh iya ya. 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 Dam. Baik, kita jawab. Ada 2 permasalahan yang bagus dan penting untuk kita bahas. Pertama dari Bapak Ustaz Nur Hasyim, yang saya tangkap tuh begini. Jadi kan di dalam doa jenazah itu, Bu, di dalam hadis sahih ya, saya teliti di Sahih Muslim ada kata-kata
ya abdilhu zaujan ya min khairan min zaujihi misalnya, atau daron min khairan min darihi. Yang jadi pertanyaan ini, artinya itu kan, ya Allah gantikanlah si mayat ini, ya kadang sedang mendoakan jenazah, ceritanya kan doa tadi itu daron khairan min dari, tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya sekarang ini, yang artinya yang dimiliki lah. Dan itu tidak ada masalah, karena kita mendoakan mudah-mudahan kalau mungkin di dunia susah, apalagi rumahnya sempit, dan mudah-mudahan nanti di akhirat itu jadi lebih baik, surga yang lapang, ya, itu kan masuk akal tuh. Nah yang jadi masalah itu lanjutannya, wajan khairon min zaujihi, ya Allah gantikanlah dia pasangan hidup yang lebih baik daripada pasangan hidup yang ada sekarang di dunia. Jadi seolah-olah mendoakan supaya dia punya pasangan lagi, seolah meninggalkan, kesannya itu seperti meninggalkan yang ada sekarang, ganti yang lebih baik dari sana. Nah sehingga timbul pertanyaan. Ya, nah itu kan kesannya seperti itu. Nah ini juga sempat saya bertanya-tanya ketika menulis itu, dan ini juga termasuk yang sedang saya tulis di buku itu. Jadi dalam buku yang kurang lebih tadi haji 1.700 masalah, umroh 300 masalah, itu diantaranya ada bab masalah jenazah. Karena kan ketika kita umroh atau haji, mesti ketika hampir setiap sholat 5 waktu itu ada seruan sholat kan, ya. Walaupun ketika di sana itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak pernah kita dengar selama ada di sana yang mengatakan ketika ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya dengan tenang, ya bapak ini ibu ini meninggal, itu enggak ada suara seru gitu, ya yang kayak gitu enggak ada. Yang ada itu yang kita sering dengar, as-salatu 'alal mayyit yarhamukumullah, ya suara itu dengan lantangnya seperti itu, ya. Ya kadang-kadang kalau yang meninggalnya anak kecil kita dengar as-salatu 'ala tifli yarhamukumullah. Kalau yang anak kecilnya banyak, kadang-kadang kita dengar as-salatu 'alal atfal yarhamukumullah. Nah itu sebenarnya sering, hampir setiap waktu yang 5 itu ada aja yang meninggal gitu. Kalau mungkin jutaan orang, ya kadang-kadang suka berpikir, kadang-kadang apakah giliran kita nanti ya meninggal ini. Yang jelas itu hampir setiap waktu ada. Nah sehingga di dalam pembahasan yang sedang ditulis ini, baik masalah ketika umroh atau masalah haji, saya ada istilahnya kolom khusus mengenai sholat jenazah. Bahkan dibahas kalau misalnya yang meninggalnya enggak ngerti apakah ini laki atau perempuan, itu bagaimana cara niatnya. Kan kalau yang laki biasanya ya ala hadil mayiti, kalau perempuan ala hadil mayitati, kan ada muzakkar ada muannas. Ini caranya kalau nggak ngerti yang meninggalnya juga berapa orang, kemudian namanya siapa nggak tahu, kan nggak dijelaskan di dalam pengumuman itu, hanya begitu aja. Nah itu kita berikan penjelasan uraian, termasuk yang ditanyakan oleh Bapak Nur Hashim ini, doa ketika jenazah ini kan ketika setelah takbir pertama kita baca Fatihah, kemudian setelah takbir yang kedua baca sholawat, ketika setelah takbir yang ketiga baca doa. Nah doanya itu yang diajarkan oleh Rasulullah ada kaitan dengan wazaujan khairun min zaujihi, ya, wa naqimnal khotoya kama yunaqasobun danasi, dan seterusnya lah, itu panjang doanya. Nah yang jadi masalah ada ungkapan, ya Allah gantilah jannah haji pasangannya dengan pasangan yang lebih bagus di sana. Akhirnya saya mencari jawaban di kalangan ulama, bagaimana sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah dan penjelasan para ulama dalam pergantian pasangan ini. Nah ternyata ya setelah kita teliti, ya, karena untuk menyusun kitab tadi itu kan jumlahnya tidak kurang 30 kitab, ya, sebagai referensinya,
Termasuk masalah jenazah juga saya punya tidak kurang 7 khusus masalah janaiz, masalah jenazah. Kita cari jawabannya bagaimana. Ya ternyata saya ketemu di dalam kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu sebuah kitab fikih yang sangat tebal, tidak kurang 10 jilid. Satu jilidnya lebih tebal dari Al-Quran ya. Kitabnya itu pokoknya jilidnya tebal dan tinggi. Itu 10 jilid, namanya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ini adalah sebuah kitab fikih yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu Bapak Ibu yang terkenal ada 2, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu mengarang kitab Bulughul Maram min Adiyatil Ahkam, khusus hadis-hadis, koleksi hadis hukum. Dengan kitabnya yang sangat terkenal dan sangat tebal, 18 jilid, namanya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Saya keduanya sudah miliki kitabnya. Itu tebal sekali sampai satu set itu 18 jilid. Itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ini Ibnu Hajar Al-Haytami, lain lagi orangnya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani orang Mesir, kalau ini orang Mekah ya, wafatnya dikuburkan di Ma'la di Mekah. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini sebagai syarah kitab Al-Minhaj. Minhajnya karya Imam Nawawi, satu jilid disyarahi sampai 10 jilid. Dan syarah Minhaj ini alhamdulillah saya sudah memiliki 4 kitab sebagai syarahnya atau uraiannya. Yang pertama namanya As-Siradul Wahhaj ya, satu jilid karya Imam Al-Gomrawi. Kemudian yang kedua namanya Mughnil Muhtaj karya Khatib Asy-Syarbini 4 jilid. Yang ketiga namanya Nihayatul Muhtaj karya Syamsuddin Ar-Romli 8 jilid. Nah, yang paling tebal itu namanya Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami yang 10 jilid. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini saya buka sebagai referensinya, di situ ada penjelasan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dari Mekah itu. Kuburannya kalau ibu bapak ke Mekah bisa ziarah ke Al-Ma'la, kalau di Madinah namanya Baqi Al-Gharqad, nama kuburan yang sangat masyhur itu. Nah, kalau di Mekah namanya Al-Ma'la. Kalau ziarah ke Al-Ma'la ingin ketemu dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, bisa, itu dekat dengan Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq, bahkan dengan ulama kita dari Indonesia namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu berdekatan kuburannya di Ma'la. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu dijelaskan, itu ada keterangan. Bahkan beliau membuat sebuah permasalahan dan jawaban. Kata beliau, bagaimana ini maksud daripada pergantian keluarga ini? Apakah memang pergantian orangnya nanti di sana minta diganti dengan yang lebih baik misalnya? Ya, ternyata setelah beliau jelaskan, ini yang minta diganti itu adalah fisifati dalam sifatnya. Jadi bukan jirim orangnya. Ya Allah, kan kalau secara letterkel artinya gini, ya wa abdilhu zawjan khairan min zawjihi, ya Allah gantikanlah orang ini, mayat ini, pasangannya yang lebih baik daripada pasangannya. Kan seolah-olah nanti diminta digantikan pasangan yang lain. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dimaksud dengan doa di sini yang diajarkan oleh Rasul tadi bukan pergantian istilahnya jirimnya, jisimnya, jirimnya ya, tapi minta diganti itu sifatnya yang tadinya ketika di dunia yang enggak baik, itu mudah-mudahan nanti ketemu di surga Allah Ta'ala itu ya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada yang ada di dunia. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam doanya tadi. Dengan alasan ada dalam Al-Quran surah At-Tur yang dikemukakan itu adalah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Itu ayatnya 21 ya, surah At-Tur namanya, surah Tur. Itu ada ayat Al-Qur'annya bahwa orang yang beriman dan yang mengikuti kepada keimanan mereka semuanya ahli surga, itu nanti di surga akan dikumpulkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya minta supaya dipisah diganti, berarti katanya bertentangan dengan ayat Quran tadi. Begitu, makanya kata beliau yang dimaksud dengan minta pergantian itu bukan pergantian orangnya, akan tapi pergantian sifat akhlaknya. Yang tadinya kurang baik, mungkin di dunia ada hal-hal yang kurang pas,
nanti di akhirat mudah-mudahan ya. Jadi ya orangnya jadi bidadari nanti ya artinya masih tetaplah misalnya kalau kita sama-sama ahli surga ya. Nah cuma katanya bukan bentuk orangnya tapi ya istilahnya itu nanti sifat-sifatnya ya yang akan berubah gitu, minta dirubah apa? Kan kemarin ya kita dengar dari Lusamba itu ada yang lucu juga. Jadi kan katanya ke dia pernah nanya gitu ketika pengajian, Bapak Ibu ya terutama ke ibu-ibu nanya, bagaimana kalau nanti Bapak Ibu ya ibu-ibu masuk surga, apakah ingin ditemanin lagi oleh para suami ibu? Ya mau gitu. Tapi ketika nanya ke bapak-bapak, bapak-bapak mau nggak ditemanin oleh istri bapak? Pada diem aja, ya, pada diem aja. Nah, ya. Jadi ketika dia makan, waktu makan, ada bapak-bapak yang nyamperin, nanya, Pak Ustadz memang nanti di surga dengan istri kita di dunia akan ketemu lagi? Ya kata Ustadz Somad dijawab, ya iya kalau kita masuk surga, insya Allah dengan istri akan ketemu lagi. Terus kenapa memang? Rupanya yang nanya tadi bapak termenung gitu. Ya, masalahnya Pak Ustadz katanya di dunia aja udah repot ya, cerewet istrinya, nanti di surga gimana? Jadi inginnya ada perubahan lah ya. Ingin ada yang lainnya gitu ya. Jadi beda gitu. Kalau perempuan, kalau istri ingin ketemu lagi gitu ya, kayaknya betah lah. Nah kalau laki-laki ya rupanya beda lagi, inginnya ada perubahan gitu. Termenung ini. Ya, itu kaitannya masalah itu ya. Kemudian yang kedua masalah dam dengan ya kurban ini. Jadi Bapak Ibu ya sama Ibu Musbah yang nanya, kita harus membedakan antara dam dengan kurban ini. Karena hal yang terpisah. Kalau dam itu sesuatu yang wajib karena ada kaitan dengan ya ada dam nusuk, ada yang pelanggaran. Kalau dam nusuk itu karena dia milihnya haji tamatu dan haji kiron, ya berarti otomatis harus membayar dam gitu. Atau misalnya pakai pakaian berjahit ketika ihram itu berarti kena dam. Itu namanya dam. Kalau kurban itu berhubungan dengan musim haji aja, mau kena dam mau enggak ya, artinya yang namanya kurban ini walaupun tidak haji kan tetap kurban. Nah oleh karena itu walaupun sudah kena dam ketika haji, kalau musim kurban lagi ada rezeki dari Allah berarti kurban lagi aja, ya ngaruh. Jadi iya karena sudah asar, insya Allah kita nanti akan ada penutupan di hari Senin yang akan datang insya Allah. Terima kasih perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Insya Syaban nanti malam. Ya, mudah-mudahan kita bisa meramaikannya insya Allah. Kita akhiri dengan doa faratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.